Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Elma Dwi Mulyani dengan NIM O1A1200012 dari kelas A Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Ya, langsung saja masuk ke definisi. Definisi flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang paling beragam. Istilah flavonoid dipakai untuk menyebut senyawa-senyawa fenol yang berasal dari kata flavon, yaitu nama dari salah satu flavonoida yang terbesar jumlahnya dalam tanaman. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol terbesar yang ada di alam, yang mengandung karbon sebanyak 15 yang terdiri dari 2 inti fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Fenolik merupakan senyawa yang mempunyai satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Senyawa fenolik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Nah, yang pertama fenol sederhana dan asam fenolat. Senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hygroquinone. Selanjutnya yaitu fenilpropanoid, merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen yang terikat pada ujung rantai karbon propana. Selanjutnya yaitu flavonoid, merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoxilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada tanin. Tanin yaitu suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepet atau kelat. Dapat bereaksi dan mengumpulkan protein atau senyawa organik yang mengandung asam amino dan alkaloid. Selanjutnya untuk identifikasi. Untuk mengidentifikasi senyawa fenolik dan senyawa flavonoid dengan menggunakan metode ekstraksi. Isolasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan isolat-isolat suatu senyawa atau sehingga dapat mempermudah melakukan identifikasi senyawa-senyawa yang terdapat dalam simplisia. Identifikasi terhadap isolat diperlukan untuk mengetahui jenis senyawa flavonoid. Nah, untuk yang terakhir yaitu gambaran proses biosintesis. Fenilalanin amonia liase merupakan enzim yang pertama dan utama yang bekerja dalam metabolisme fenolik menghasilkan mono dan difenolik yang mengakibatkan perubahan terhadap bahan hasil pertanian. Aktivitas VAL tersebut mempengaruhi kecepatan metabolisme fenolik dan VAL berada dalam sitoplasma. Aktivitasnya mencapai maksimum pH 8,5 komponen fenolik. 8,5 komponen fenolik tersebut dihasilkan melalui dua jalur, yaitu jalur sikimat dan asam malonat. Nah, yang pertama yaitu jalur sikimat, yang dimana proses terjadinya jalur sikimat dalam plastida ataupun sitosol merupakan jalur penting untuk memproduksi prekursor dalam bentuk komponen aromatik ataupun pembentukan biopolimer. Jalur sikimat melalui reaksinya dengan kondensasi fosfoenol pirufat dan entrosa 4-fosfat yang merupakan hasil glikolisis karbohidrat. Selanjutnya prekursor fenilalanin dengan bantuan enzim membentuk asam salisilat, flavonoid, dan lignin.
proses pembentukan tersebut digolongkan ke dalam metabolisme sekunder. Fenilalanin merupakan prekursor digolongkan ke dalam metabolisme sekunder. Prekursor hampir semua komponen fenolik dengan frekuensi fenilalanin amonia liase. Yang kedua yaitu jalur malonat, memproduksi komponen fenolik dengan menggunakan bahan dasar malonil koenzim A. Koenzim A tersebut diproduksi dari asetil koenzim A yang dibantu oleh asam, mineral, vitamin, dan enzim asetil CoA. Jalur malonat juga memproduksi cincin A flavonoid, sedangkan cincin A dan B diproduksi melalui jalur stimat. Nah, berikut terpustaka dari literatur yang saya gunakan dalam membuat PPT tersebut. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.